Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahfuza dengan NIM 2504202120. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Bullying Digital dan Ujaran Kebencian di Grup WhatsApp Kampus. Materi mengenai perundungan digital atau cyberbullying dan ujaran kebencian di lingkungan kampus sangat penting untuk dibahas, terutama dengan pendekatan keadilan dan kasih sayang. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu memahami realita bullying digital di ruang akademik. Dalam kampus, perundungan digital seringkali tidak berbentuk makian kasar, melainkan dalam bentuk yang lebih halus namun merusak. Yang pertama, pengucilan digital. Sengaja mengabaikan pesan anggota tertentu atau membuat grup di dalam grup untuk membicarakan orang lain. Contohnya yaitu jika teman kita bertanya kepada grup, dia tanya tentang tugas, apakah ada tugas hari ini? Tetapi anggota dalam grup tersebut tidak ada yang membalas, sedangkan di dalam grup yang lain yang tidak ada teman kita ini, semua orang sedang aktif di sana. Jadi, itu termasuk salah satu pengucilan digital. Nah, yang kedua yaitu ujaran kebencian atau hate speech. Merendahkan pendapat, latar belakang, atau identitas seseorang dengan dalih bercanda atau kritik pedas. Nah, contohnya yaitu jika kita mempunyai tugas kelompok dan dalam kelompok tersebut teman kita ini sedang memberikan pendapat, tetapi kita malah merendahkan pendapat dia, kita kata-katain pendapat dia. Apa nih pendapat kamu nggak bisa dipakai, nggak bermanfaat. Nah gitu. Itu termasuk salah satu ujaran kebencian. Dan yang ketiga yaitu stigma akademik. Menghakimi rekan yang bertanya hal sederhana atau memiliki kemampuan berbeda dalam memahami materi. Nah, ini juga misal teman kita bertanya tentang pelajaran yang dia kurang paham dan menurut kita itu pelajaran mudah bagi kita dan kita langsung menghakimi dia, kita langsung bilang, "Masa pelajaran mudah aja kamu nggak bisa?" Nah, itu nggak bisa karena itu tidak boleh dilakukan karena itu termasuk salah satu bullying di ruang digital. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu poin kedua, pilar keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam berinteraksi di grup WhatsApp berarti memberikan hak kepada setiap anggota untuk merasa aman dan dihargai. Hak untuk dihargai. Setiap orang berhak berpendapat tanpa takut diserang secara personal. Keadilan berarti menyerang argumennya, bukan orangnya. Contohnya yaitu jika terjadi perdebatan pemilihan ketua kelas. Nah, anggota itu, kita itu fokus pada mengkritik program dia, bukan mengkritik sifat dia. Misal kita kritik sifat dia, nggak mau lah aku pilih dia orangnya gini-gini. Nah, itu tidak boleh. Kita fokus mengkritik itu pada argumen, bukan pada orangnya. Yang kedua, tanggung jawab kolektif. Jika melihat ketidakadilan atau perundungan terjadi, diam bukan berarti netral. Adil berarti berani menegur dengan cara yang baik atau melaporkan jika sudah melampaui batas. Contohnya yaitu jika kita melihat teman kita yang sedang dipojokkan oleh banyak orang di grup. Nah, kita harus berani mengetik, teman-teman, mari kita bicarakan ini dengan baik. Dan jika mereka tidak mendengar apa yang kita bilang, kita harus melapor hal tersebut jika hal tersebut sudah melewati batasnya. Dan selanjutnya, proporsionalitas dalam kritik. Jangan membalas kesalahan kecil rekan dengan amukan massa. Gunakan fitur private chat untuk meluruskan kesalahpahaman daripada mempermalukan mereka di grup besar. Contohnya yaitu jika teman kita salah mengirim file di grup WhatsApp. Nah, kita langsung mengirim pesan pribadi kepada dia. Kita mengingatkan dia bahwa maaf, file yang kamu kirim salah. Nah, kita harus mengirim pesan pribadi kepada dia supaya dia tidak dipermalukan di dalam grup WhatsApp dan kita pun nggak boleh menghakimi dia. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga, pilar kasih sayang, melihat melalui lensa empati. Kasih sayang dalam ruang digital adalah tentang menyadari bahwa di balik layar ponsel ada manusia dengan perasaan dan beban hidupnya yang tidak diketahui.
Yang pertama yaitu prinsip tabayun atau vertifikasi. Sebelum marah karena sebuah pesan, gunakan rasa kasih sayang untuk berprasangka baik. Mungkin bahasa tulisannya terkesan ketus karena ia sedang terburu-buru atau kelelahan. Contohnya yaitu jika komting kita mengirim pesan yang sangat singkat dan sangat ketus. Nah, kita sebagai anggotanya, kita harus berprasangka baik, kita harus berpikir positif. Mungkin dia lagi capek atau dia mungkin sedang sibuk, jadi dia mengirim pesannya cuek gitu. Nah, selanjutnya bahasa yang menyejukkan. Gunakan kata-kata yang membangun. Jangan kita gunakan kata-kata yang misal tugasmu salah semua. Nah, jangan begitu, tapi cobalah kita memberikan pendapat dengan baik. Kita bilangnya poinnya sudah bagus, tapi mungkin bagian ini bisa kita perbaiki sama-sama agar dia tidak tersinggung. Nah, selanjutnya dukungan moral. Memberikan apresiasi atau sekedar stiker penyemangat bagi teman yang sedang kesulitan adalah bentuk nyata kasih sayang di lingkungan kampus. Contohnya yaitu jika teman kita sedang skripsi, nah itu kan pasti lagi stres-stresnya. Kita sebagai teman harus memberikan apresiasi kepada dia dengan cara kita memberikan stiker gitu, atau kita bilang kepada dia, semangat ya, kamu pasti bisa gitu. Nah, selanjutnya tips praktis etika dalam grup WhatsApp kampus. Yang pertama, pikir sebelum kirim. Nah, kita harus mikir dulu sebelum kita mengirim pesan, kita harus mikir dulu. Ini pesan yang aku kirim udah betul atau belum ya? Ini menyakiti perasaan orang lain atau enggak ya? Nah, jadi kita sebelum mengirim pesan tuh kita harus mikir terlebih dahulu. Dan yang kedua, hindari sarkasme berlebihan. Nah, di dalam grup WhatsApp tersebut, kita jangan sarkas terhadap orang lain karena pesan yang kita kirim itu tidak bisa menunjukkan nada bercanda gitu. Dan yang ketiga, hargai waktu istirahat. Tidak mengirim pesan yang menekan di jam istirahat adalah bentuk kasih sayang terhadap kesehatan mental rekan sekelas. Contohnya yaitu kita menanyakan tugas kepada komting di jam 2 malam. Nah, itu nggak boleh kita lakukan karena hal tersebut mengganggu waktu istirahat dia. Nah, jadi kita harus tahu kapan kita harus menanyakan hal tersebut. Jangan menanyakan di jam istirahat dia, karena itu bisa mengganggu dia. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.